Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Kita nanti ya, di Jumat dini hari akan melanjutkan game dalam turnamen Europa League melawan Victoria Pleasant, gue nggak tahu bilangnya gimana. Ya, klub dari Ceko, yang dimana kemarin para tim sudah terbang ke sana. Terus tidak semua pemain yang dibawa, jadi traveling squadnya itu goalkeeper Alta Bayindir, Tom Heaton, Andre Onana. Untuk pemain bertahannya, defendersnya yang dibawa Diogo Dalot, Matthijs de Ligt, Victor Lindelof, Harry Maguire, Tyrell Malacia, Lisandro Martinez, Nusar Mozraoui, dan Leny Yoro. Sedangkan untuk pemain tengah atau midfielders yang dibawa Casemiro, Toby Collier, wah ini bagus ini. Ada pemain akademi dibawa Toby Collier, udah lama juga ya, setelah cedera ya, sebulan dia. Christian Eriksen juga diikut, kayaknya sudah pulih. Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo, Mason Mount, dan Manuel Ugarte. Terus untuk penyerangnya ada Amad Diallo, Anthony, Alejandro Garnacho, Rasmus Højlund, Marcus Rashford, dan Joshua Zirkzee. Jadi ya, ini ada nama yang udah lama gak masuk selama 2-3 minggu ya. Christian Eriksen mungkin dia sudah pulih. Terus Victor Lindelof juga, serta Toby Collier. Nah, untuk kemarin mereka sudah berangkat, dan yang tidak ikut itu Jonny Evans dan Luke Shaw. Mungkin sih kalau Luke Shaw cedera ya, cuman kalau Jonny Evans gue nggak ngerti ya, apa emang kayaknya sih Jonny Evans bener-bener jadi ban serep gitu loh. Ya, karena nggak ada berita dia juga cedera, nggak fit. Ya, gue rasa sih mungkin dia tidak begitu cocok di sistemnya Amorim. Jadi ya, nanti kalau ada yang cedera lagi barulah lu dipakai, gimana gitu. Kemarin juga dilakukan press conference dengan Ruben Amorim serta si Tyrell Malacia. Wah, ini pertanda kayaknya Tyrell Malacia bisa bakal masuk starter nih ya, kalau udah lihat lagi. Sebenarnya Tyrell Malacia bagus kok mainnya kemarin pas lawan Arsenal. Ya maksudnya cukup bagus lah, nggak bagus-bagus. Istilahnya dia bisa menutup pergerakan Bukayo Saka kok selama 45 menit ya. Cuman kelihatan kalau pas pada saat dia menyerang gitu ya, larinya baru 2-3 detik langsung habis itu melambat, capek gitu kayaknya. Jadi secara fisik mungkin masih belum 100% murni balik gitu. Ya wajar lah kan, udah gue bilang 500 hari lebih dia nggak main bola gitu ya. Itu recovery-nya juga harus panjang gitu. Jadi kemarin waktu pas press conference si Ruben Amorim ditanya, ya udah pastilah yang ditanya apa, masalah Dan Ashworth. Cuman ya Amorim ini udah kayak politisi ya jawabnya ya, udah makin jago gitu, ngambang tapi sedikit-sedikitnya nggak clear, tapi masih bisa bikin ngambang gitu. Bener-bener jawaban-jawaban kayak politisi gitu ya. Dia bilang intinya dia dapat support dari semua manajemen ya, dari Omar Berada, dari Dan Ashworth, dari Jason Wilcox sejak hari pertama. Jadi ada yang pergi itu sesuatu yang biasa dalam sebuah klub gitu ya. Dan karena gua selalu disupport, jadi kalau ada satu orang yang pergi pun ya sebenarnya nggak merubah apapun. Hebat juga ya dia cara jawabnya ya. Cuman ya kita kan harus secara profesional ya, sebagai seorang profesional gitu ya, kita tetap menjalankan apa yang kita lakukan gitu. Terus ditanya, nih Europa League apakah akan menjadi tujuan ya, akan menjadi fokus atau menjadi target, karena ya mungkin wartawan atau publik kan juga melihat udah di peringkat 13 dengan poin 19, susah lah untuk masuk zona Liga Champions gitu. Karena kan rute yang paling ya jalan lain alternatif ya lo juara Europa League untuk lo masuk atau berlaga di UCL musim berikutnya. Dia bilang sebagai pelatih, nih Ruben Amorim jawab, gue tidak memfokuskan pada hal itu. Ya. Kita
lihatnya sih emang dalam masa depan ya titles ya. Tapi sebenarnya tujuan kita adalah memenangkan Premier League. Berani juga nih dia. Itu adalah goals kita, tujuan kita. Ya. Ya dia bilang, ya lo bisa ngitung sih sebenarnya dengan keadaan klub besar kata kayak gini seharusnya ya kita di Champions League gitu kan. Tapi dengan Europa League mungkin lebih mudah, tapi ya nggak itu tujuan, itu bukan fokus gua. Tujuan gua adalah memenangkan Liga Inggris. Wah, ini berani juga nih dia ngomong gini nih. Oke, gua acungkan jempol, tapi jangan sampai nanti ini menjadi bahan bulian ya ketika kita performance-nya makin turun ya, nanti akan dibilang, weh katanya juara Premier League. Ya, oke, nggak apa-apa. Gue dukung. Ya, kan gue udah bilang, walaupun tim lo sekarang ini Ipswich Town gitu, lo fansnya Ipswich Town, lo mau bilang gue mau juara Premier League, itu nggak apa-apa, ngomong doang kan. Ya bicara dulu kan. Ya, prakteknya kan nanti, konsistensinya ada nggak gitu. Terus tanya, ya terus kalau gitu ya masalah Forest kemarin kenapa kalah? Ya, dia bilang sebenarnya kita kontrol the game, tapi ya di babak kedua itulah gara-gara ada bad pass, dia bilangnya antara Lenioro terus dengan si Bruno lah maksudnya ya. Akhirnya kita kecolongan gol. Tapi sih yang pasti kita akan tetap melakukan apa yang kita lakukan. Ya, game plan kita apalagi melawan pemain-pemain yang lawan-lawan yang low block ya. Jadi yang pasti kita akan lebih mendetail lagi gimana kalau kita kehilangan bola. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, mesti kita improve nih. Ya. Sebenarnya kan dia bilang gol yang kemarin itu kan pas lawan No Forest itu kan sama kayak gol yang Liverpool yang kita hilang bola, habis itu tadi serang. Nah, berarti ini ada PR lagi nih. Gimana kalau kita lose the ball di daerah pertahanan kita sendiri? Nah, kenapa yang kemarin kenapa nggak dipersiapkan gitu ya, Bang Ruben? Oke, terus ditanya mengenai pemain, apakah akan ada transfer di Januari? Ya, dia bilang sih dia fokus dulu kepada pemain yang sekarang, memahami pemain yang sekarang, ya. Terus karena selain ini kan kita juga sebenarnya ada pemain-pemain dari akademi, ya. Kalaupun kita mau membeli pemain, kita harus membeli pemain yang profilnya sangat-sangat sesuai. Ya, banyak detailnya yang harus di manage gitu, yang harus diatur tuh, detail-detailnya harus banyak ya, karena ya itu udah gue bilang seperti kemarin episode yang gue bilang ya, kalau kita pengen jual pemain, kita juga harus beli pemain yang bener-bener sesuai dengan profilnya, bisa masuk ke dalam sistem, bisa mengerti dan memahami apa yang Ruben Amorim inginkan dalam taktik, ya itu. Ya, jadi nggak segampang lo cuma ngeliat di data sebenarnya gitu. Terus dibilang bahwa ya sekali lagi dia bilang kita kan sebenarnya punya pemain-pemain internasional. Nah, ini yang selalu di tanda kutip Amorim itu suka sindir sebenarnya. Ya lo kalau udah sebagai pemain internasional nih kayak Malaysia nih katanya, ya lo harusnya sih adalah pemain-pemain yang bagus gitu loh ya. Jadi kalau misalnya ya memang butuh waktu untuk mengajarin ide-idenya permainan dia gitu. Tapi ya seharusnya kan lu kalau udah pemain profesional lu harus cepat mengerti itu kan sebenarnya. Ya, jadi ya sebagai klub yang besar kita harus improve. Nih improve mulu nih. Ntar dibilangin, ntar kalau bisa-bisa jadi satu kata yang berbalik terus nih buat MU nih kalau nggak konsisten nih kayak zaman Ten Hag dulu gitu kan. Proses ini improve. Oke, terus visi lo buat United gimana ya? Visi gue United adalah bahwa pasti kita akan memenangkan pertandingan ya. Gue nggak akan jelasin secara detail lah visi gue apa gitu ya. Tapi kita mau ngebawa klub ini ya selalu untuk menjuarai Premier League ya kan. Untuk menjuarai Premier League kan belum tentu untuk musim ini. Ya bisa aja 2 musim lagi, bisa 3 musim lagi. Kalau dia masih di situ ya nggak salah dong omongan dia, ya kan? Terus apakah ya tadi Januari dia bilang apakah ini ya kita lihat bahwa dia nggak bisa ngomong. Sekarang momennya adalah momen bagaimana kita memenangkan pertandingan ya, dan dimulai dari besok kita melawan Victoria Pleasant. Untuk Malaysia sih ya ditanya lah ya gimana perubahan ya, pasti Malaysia sih jawabnya juga ya kita pasti ada perubahan itu pasti akan selalu ada. Kita berlatih setiap hari, improve minggu ke minggu,
Jadi dia bilang bahwa menurut dia sih perbedaan dari tiap pertandingan tuh kelihatan, kita belajar dari kesalahan lah. Ya, seperti itu sih yang dibilang Malaysia. Jadi untuk besok gimana nih? Nih kita kan melihat bahwa besok nih kita lawan Pleasant, terus di hari Minggunya kita akan melawan Manchester City ya, jam setengah 12, yang dimana Manchester City barusan kalah lagi 2-0 sama Juventus ya. 10 pertandingan berapa? 7 kali kalah, 2 kali menang, 1 kali imbang ya. Alex Ferguson nggak pernah sih begitu ya. Jadi sekali lagi gue tegaskan ya, kasih tahu kepada yang suka bilang-bilang membandingkan gitu ya, please stop, udah jangan lu bandingin lagi Alex Ferguson sama Pep Guardiola ya, cerita selesai, titik. Jadi menurut gue sih harus ada rotasi ya, karena ya tetap aja walaupun kita bilang dia 7 kali kalah dalam 10 pertandingan, City is City, tetap berbahaya gitu. Dia kan pasti menunggu momen-momen dia untuk rebound gitu kan, momen-momen dia untuk kembali lagi ya. Salah satunya kalau dia bisa mengalahkan Manchester United kan pasti akan menambah kepercayaan diri dia. Jadi ini bukan pertandingan yang mudah juga gitu lah. Sedangkan kita sendiri pun juga dalam keadaan di Liga baru 2 kali kalah berturut-turut. Jadi gue perlunya sih, tanpa merendahkan Victoria Pleasant, ini juga beda dua ranking ya di bawah kita di table Liga Eropa. Tapi gue berharap akan ada namanya rotasi gitu ya. Keinginan gue sih, perkiraan setelah pemain, gue coba pengen bagaimana kalau Alta Bayindir kita rotasi dulu ya, menggantikan Andre Onana sebagai kiper biar dia dapat jam terbang main juga. Terus untuk 3 backnya, Lenioro back tengah kanan, Maguire jadi back tengah, dan ya untuk sementara back kirinya Mazraoui lah. Nanti kalau misalnya mungkin dalam 10 menit mungkin Victor Lindelof bisa masuk. Untuk tengahnya kali ini gue mau coba dengan skemanya duet Casemiro sama Kobbie Mainoo, 2 di tengah ya. Mungkin Ugarte diistirahatkan dulu, serta Eriksen. Kalau Eriksen dipasang ya lo tau sendiri, 2 orang umur 30-an ini pasti lambat jadinya ya. Nanti Eriksen mungkin kalau udah misal 10 menit 15 menit untuk ngedelay pertandingan atau untuk menjadi pembuka passing gitu, terupas counter attack ya, mungkin nanti kalau kita apalagi kalau udah unggul 2-0 gitu, 0-1 ya, mungkin Eriksen bisa masuk lah. Terus untuk wing back kiri ya kayaknya Malaysia bisa dipakai ya. Mungkin kemarin 45 menit mainnya selama 2 pertandingan, bisalah 60 menit ya gitu loh. Untuk kanannya gue pengen coba lihat Anthony ya. Coba Anthony bisa ditunjukkan ya sebelum lu dijual. atau lu jadi dijual gitu ya, coba deh tunjukin deh lu jadi wingback kanan ya. Malah masa si Amad Diallo aja bisa, lu nggak bisa gitu. Nah untuk tengahnya gue pengen lihat sih, kasih kesempatan Rashford ya, apalagi dengan isu-isu dia pengen dijual nih. Ada yang bilang pasang harganya 40 juta lagi, ya udahlah jual aja lah kalau 40 juta yang laku. Terus Mason Mount sama Joshua Zirkzee. Nah, jadi pengennya sih gue Bruno Fernandes diistirahatin dulu lah, karena kemarin aja dia bilang bahwa kalau akhir-akhir tuh Bruno Fernandes sudah mulai capek gitu. Ya, jadi 3 ini gue harap sih bisa dipasang di barisan depan. Jadi ya gue gini, 3-4-3 gue yakin sih kalau di kompetisi Eropa kayaknya akan lebih bisa efektif ya. Ya, bisa diterapkan gitu loh dibandingin di Liga Inggris gitu ya. Walaupun nggak bukan berarti 3-4-3 itu juga formasi yang sulit dilakukan di Liga Inggris, nggak, bisa aja, cuman mungkin perlu adaptasi gitu ya. Ada yang bilang gini, ada yang bilang gini sih, logikanya bilang emang 3-4-3 berhasil di Liga Inggris ya. Conte pernah sih kan, Conte kan lebih juara ya, tapi ada yang bilang tapi kan nggak panjang juga, habis dipecat juga dia. Terus si siapa namanya La Guardiola tahun lalu dengan 3 back dia 3-2-4-1 itu kan. Ya sebenarnya itu kan hampir mirip 3-5-2 atau 3-4-3. Terus ya gue pernah cerita Van Gaal pun juga
pakai 3 back waktu itu dan sempat menang ya karena cedera pemain aja yang makanya dibalikin lagi ke formasi 4-3-3. Ya, ya lu nggak bisa bicara juga seperti itu bahwa emang berhasil. Ya, karena gue pengen balik pertanyaannya, emang cara Guardiola berhasil terus? Enggak juga kan? Ini kalah melulu. Ini imbang-imbang lagi. Ya, jadi strategi sepak bola itu berkembang, ya. Selalu berkembang, selalu improve, selalu ada aja yang baru gitu loh. Memang saat ini pola ini nggak berhasil, tapi bisa jadi akan berhasil. Bisa jadi berhasil saat ini, mungkin 3-4 tahun lagi udah nggak berhasil lagi. Karena apa ya, pemain tim lain atau pelatih lain atau yang lainnya itu technical director ini udah ngelihat, udah makin mengetahui cara mengatasinya, cara apa, terus ya komposisi pemain segala macam, cedera pemain itu kan pengaruh gitu loh. Ya. Jadi gue yakin tetap 3-4-3 dilaksanakan. Ya kemenangan bisa lah dengan Victoria Pleasant 0-1 gitu atau 0-2 gitu. Ya, at least setidaknya main safe aja, jangan ada yang cedera aja. Karena hari Minggu kita akan bermain yang lebih berat, yaitu dengan Manchester City. Oke, sampai itu aja bahasan kali ini di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.